Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kami Riau Podcast. Pada siang hari ini kembali lagi masih bersama saya, host yaitu Caca. Jangan bosan ya, ada yang di rumah mandang-mandangin saya. Oke, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial, yaitu narasumber kita. Salah satunya itu Panglima Tengah Lembaga Laskar Melayu Bersatu atau biasa disingkat dengan LLMB dari Kota Pekanbaru ya Bapak ya. Ya. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktunya pada siang hari ini. Sama-sama. Dan sedikit kita berbincang mengenai Laskar Melayu atau Lembaga Laskar Melayu khusus dari Kota Pekanbaru. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan gitu Ya, Pak. Boleh silakan. ya Pak ya? Siap. Nah sebelum kita melontarkan pertanyaan nih guys, kita boleh pasti yang di rumah pada ingin tahu kan siapa panggilan bapaknya atau apa aja kegiatan aktivitas bapaknya sehari-hari. Biasa bapak disebutnya ini Panglima Muhammad Yusir atau Pak Engah ya Pak ya. Nah boleh Pak Engah memperkenalkan diri dulu, silahkan Bapak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Uzair. Kalau di Laskar biasa dipanggil Datuk. Oh Datuk. Untuk para panglima tengahnya. Tapi kalau di sini belum manggil Datuk nggak apa-apa, karena baru ketemu ya. Iya benar. Saya Panglima Tengah Kota Pekanbaru. Biasanya kalau di Laskar itu dipanggil Pangah. Pak Engah. Pangah itu bukan Pak Ngah, tapi Pangah singkatan dari Panglima Tengah. Oh Pangah. Karena di LMB itu panggilan-panggilan Melayu. Untuk di kabupaten kota itu dipanggil Panglima Tengah, disingkat dengan Pangah. Untuk di provinsi itu Panglung atau Panglima Sulung. Jadi Nah, ada pucuk bedanya. pimpinan kita itu Panglima Pucuk atau panggilannya Datuk Besar. Jadi semua Panglima Pucuk, Datuk Besar, Panglima Sulung, Panglung, Panglima Sulung, yang kabupaten kotanya Panglima Tengah. Jadi ada Atau beda-bedanya Datuk ya Pak ya, Pangah. ada kelompok-kelompoknya ya. Sesuai Oke. dengan panggilan-panggilan Melayu lah. Berarti Si Alung itu kan yang tertua. Iya benar. Anak yang nomor di bawah si Alung itu kan Ongah. Nah, makanya bilang Panglima Tengah, Panglima Tongah, begitu. Nah di bawah Panglima Tengah itu kecamatannya dipanggil Pangda, Panglima Muda atau Udo. Nah begitu. Di bawahnya lagi Panglima Bungsu yang di kelurahan. Nah kalau boleh tahu apa tuh panggilan itu Pak? Pangsu kah? Pangsu. Pangsu bener Ya. berarti guys, Pangsu, Panglima Bungsu ya Pak ya. Jadi Panglima itu singkatnya Pang. Biasalah Pang, Pangsu. Nanti yang paling di bawah lagi, di bawah Panglima Bungsu di RW nanti ada Pangci, Panglima Kecil. Oh seperti itu. Berarti biar akrabnya dan biar PO-nya juga kita bisa manggil Pangah aja nih Ya, Pak. Pangah. Nah baik Pak, kita ada sedikit beberapa yang ingin saya tanyakan ke Ya. Bapak dan juga ingin sekedar FYI juga untuk semua di rumah, khususnya tentang mengenai Panglima Tengah Lembaga Laskar Melayu dari Kota Pekanbaru. Nah kira-kira apa sih Pak sebenarnya Lembaga Laskar Melayu Bersatu ini kalau menurut Pangah sendiri? Lembaga Laskar Melayu Bersatu itu dulu awalnya ini belum lembaga nih. Dibentuk ini Laskar Melayu Bersatu itu semenjak tahun 2002 kalau nggak salah ya. 2002. Ya 2002 terus berjalan terus berkembang. Saya dengar dulu tapi saya waktu itu belum masuk Laskar lagi. Waktu itu dipegang sama Panglima Pucuknya atau Panglima Besarnya waktu itu Letnan Jenderal Sarun Hamid. Nah, yang dulu pernah dipegang sama Letnan Jenderal Sarun Hamid yang pernah juga jadi Menteri Dalam Negeri dulu ya. Mendagri. Nah, beliau memegang ini sampai 2019 kalau nggak salah saya. Di 2019, 2020 dikasih. Mungkin karena beliau sudah tua, terus diserahkannya kepada Panglima Pucuk sekarang. Okay. Datuk Besar Ismail Amir SHMH. Di tahun 2021 beliau dilantik di Hotel Pangeran kalau saya nggak salah.
Semenjak itulah dinaikkan menjadi LMB menjadi LLMB, menjadi Lembaga Laskar Melayu Bersatu. Sampai sekarang dia sudah menjadi lembaga. Yang awalnya dulu masih Laskar Melayu Bersatu. Melayu Bersatu ya Pak ya. Nah, sekarang sudah ditambah dengan Lembaga Laskar Melayu Bersatu. Demikian. Jadi ada perubahan dari setelah dilantik atau setelah dijabat yang tadi menjadi lembaga tentunya. Dinaikkan itu istilahnya naik kelas lah. Naik kelas, oke. Kalau ibarat ke perusahaannya dulunya masih CP, kelas kecil, naik kelas menengah ke PT dia. Seperti itu. Itulah kira-kira gambarnya. Menurut Pangah sendiri, sudah seberapa atau sebesar apa sih Lembaga Laskar Melayu Bersatu ini di Indonesia khususnya? Kalau untuk di Indonesia, Lembaga Laskar Melayu Bersatu ini sudah terbentuk di Provinsi Riau, pusatnya juga di Pekanbaru, di Kepri, Batam, Tanjung Pinang, dan Sumatera Utara. Kemarin ada saya dengar mau ada juga yang mau buka di Surabaya sana, tapi itu mungkin lanjutnya nanti sedang diproses. Tapi yang jelas sekarang di Riau, Kepri, dan Sumatera Utara itu sudah ada pengurusnya. Sudah terbentuklah LMB di 3 provinsi yang pastinya. Nah, kira-kira nih Pangah, kalau misalnya ada teman-teman kita yang ingin gabung, yang sedang nonton dari Riau Podcastnya, kalau misalnya ada pertanyaan nih nanti untuk menjadi syarat bergabung ke LLMB ini sendiri, apakah hanya orang Melayu saja yang boleh bergabung atau termasuk orang luar? Boleh Pangah jelaskan sedikit, adakah syarat tertentunya? Di sini yang penting nih, yang paling sering di lapangan itu kadang-kadang orang masih salah persepsi. Sekarang di Lembaga Laskar Melayu Bersatu ini atau LMB ini tidak lagi menceritakan tentang suku. Jadi kita sekarang sudah berbicara tentang bangsa Melayu. Bangsa Melayu itu adalah menceritakan tentang rumpun atau ras. Nah, bukan lagi suku. Kalau suku Melayu di Sumatera Barat itu ada sedikit, di Kampar juga ada sedikit. Tapi kalau bangsa Melayu itu disuruh Sumatera ini ya bangsa Melayu. Bangsa Melayu itu sampai ke Maladewa malah. Dan bangsa Melayu, Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina, Thailand, itu semua bangsa Melayu. Ras Melayu. Bangsa Melayu itu ciri-cirinya berkulit sawo matang, ya, berbahasanya bahasa Melayu. Bahasa Melayu itu ya seperti bahasa Indonesia ini ke bahasa Melayu. Rumpun Melayu. Bisa saling mengerti seperti bahasa Sumbar dengan bahasa Melayu Riau Pesisir kan hampir sama. Hampir sama ya Pangah ya. Makan ya makan. Cuman ada sedikit perbedaan-perbedaan itu karena ya setiap bahasa itu pasti dipengaruhi oleh kultur alam. Geografis alamnya pasti akan mempengaruhi bahasa. Orang yang tinggalnya di pinggir pantai itu suaranya pasti besar-besar karena suara mereka itu melawan teriakan ombak di laut gitu loh. Seperti itu. Jadi itu semuanya kita bicara tentang bahasa Melayu. Jadi kalau siapa saja yang di Indonesia ini pasti bangsa Melayu. Dan tidak ada syaratnya. Syaratnya ingin masuk ke Laskar itu mau berkomitmen membesarkan Lembaga Laskar Melayu Bersatu, mau kompak, karena kita di Laskar ini punya jiwa korsa. Jiwa korsa itu kalau di LMB dicubit satu sakit semua, torgor satu luka semua. Berarti itu menggambarkan kekompakan di situ. Suatu keharusan masuk LMB itu kompak untuk di dalam. Nah, dan kita punya misi juga untuk kekompakan itu tegakkan marwah menjadi tuan di negeri sendiri. Nah, seperti itu. Syaratnya nggak ada syarat. Yang penting mau, mana KTP-nya, ada kemauan, mau membesarkan bangsa Melayu, mari bergabung. Seperti itu. Itu sekalian promosi tuh untuk teman-teman di rumah. Kalau misalnya ada, nggak perlu banyak syarat ataupun apapun itu ya Pangah ya. Dianya pun ada kemauan, dan kebetulan di LMB sendiri itu ada jiwa korsa yang seperti Pangah jelaskan tadi.
pastinya ada kemauan, kompak, dan juga lebih membangun untuk inovasi terbaru lagi pastinya untuk LLMB khususnya Kota Pekanbaru yang seperti Pak Angah jelaskan. Nah, kira-kira nih Pak Angah, apa saja yang udah dilakukan oleh LLMB ini khususnya di bawah kepemimpinan Pak Angah sendiri? Yang jelas semenjak saya mendapatkan mandat dari Panglima Pucuk, pasti sudah banyak kita perbuat. Di antaranya kalau awal-awalnya kita dulu membentuk dulu pengurus-pengurusnya di setiap kecamatan dan kelurahan. Kita sudah membentuk sudah 13 kecamatan yang kita bentuk. Tingkat DPC itu dipanggil tadi Panglima Muda. DPC itu di Dewan Perwakilan Cabang di tingkat kecamatan. Nah, itu sudah terbentuk. Memang ada juga sebagian yang di tengah jalan setelah kita bentuk, berjalan di Laskar ini yang namanya manusia, dia gagal. Nah, dia gagal konsekuensinya ya mundur. Nah, kosonglah itu Panglima Mudanya, gitu. Ya. Karena kita menuntut setiap yang masuk ke LMB ini harus satu komando. Nah, kita organisasi yang satu komando. Kita tidak kita tidak menjalankan sistem yang demokrasi. Tapi kita menjalankan sistem satu komando. Kalau demokrasi kan harus rapat untuk ini terbentuk. Kalau satu komando main tunjuk saja. Pokok satu suara dari atas, satu sampai ke bawah. Sistem komando seperti itu. Jadi itu yang pertama kita buat. Setelah kita membentuk di DPC, kita juga ya aktif di bidang sosial. Di bidang sosial ada kematian atau kemarin sepertinya ada kita ikut berpartisipasi karena ada genosida yang di Israel, kita juga membuat sumbangan dan telah kita serahkan ke Basnas. Dan ada juga banjir, kita juga ikut. Nah, ada juga lagi kemarin waktu PPDB tahun 2022. Ada masyarakat mengadu ke kantor kita, langsung kita turun. Karena kita prihatin tentang PPDB penerimaan murid baru di SMA SMK waktu itu. Dan terkadang pun juga diperjualbelikan dari beberapa sekolah ya Pak Angah ya. Karena kita prihatin di situ, kita langsung turun, ngecek langsung ke lapangan, ke Dinas Pendidikan Provinsinya, ternyata kita tidak menemukan orangnya. Tidak menemukan kabid yang berkompeten menangani PPDB tersebut. Besok harinya kita diundang sama Kepala Dinas. Waktu itu Pak M. Purnirawan, dia masih PLT waktu itu. Setelah kami jumpa, tidak juga ada solusinya. Karena tidak juga ada solusinya, kita kasihan sama mereka-mereka yang di zona, berada di kawasan zona, tapi tidak bisa bekerja karena dia miskin, mungkin nggak bisa bayar pasti. Maka kita perjuangkan. Terkait zonasi berarti. Zonasi, alhamdulillah berhasil kita memperjuangkan 16 orang miskin yang tidak mampu, yang berada di kawasan zonasi yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan itu, masuk ke situ, kita perjuangkan. Dan banyak lagi, ada juga yang asal ada masyarakat yang dizolimi atau diperlakukan tidak adil, walaupun itu sama pemerintah, walaupun itu sama pengusaha, sama siapa saja, pasti yang membuat zalim itu pasti orang yang lebih besar kepada si kecil. Yang melakukan perlakuan tidak adil itu pasti orang yang mempunyai kemampuan yang kuat kepada si lemah. Nah, di situ kita turun. Baik. Karena itu termasuk menegakkan marwah. Itu harga diri Melayu di situ. Nggak boleh itu terjadi. Ketidakadilan seperti itu yang kita perbuat. Nah, jadi teman-teman di rumah bisa kita simpulin dari sekilas cerita Pak Angah tadi terkait di bawah kepemimpinan Pak Angah tadi ada permasalahan dari zonasi ya Pak Angah ya. Zonasi, salah satunya. Jadi yang saya tangkap itu juga selain juga mengembangkan lembaga Laskar Melayu Bersatu dan juga Laskar LLMB ini juga menyerap aspirasi-aspirasi masyarakat, khususnya masyarakat yang menengah ke bawah, lebih tepatnya seperti itu. Nah, kira-kira dengan banyaknya lembaga-lembaga dari badan yang lain, nah
Kira-kira respon masyarakat itu sendiri, khususnya masyarakat Kota Pekanbaru dengan keberadaan LLMB ini bagaimana responnya Pak Ngah kalau menurut Pak Ngah lihat selama ini? Memang pada awalnya orang sudah masuk apatis lah dengan keberadaan Laskar. Termasuk saya sendiri awalnya juga begitu. Waktu saya diminta untuk memegang mandat untuk menjadi Panglima Tengah di Kota Pekanbaru ini, saya bilang Laskar. Saya nggak terlalu percaya sama Laskar. Saya bilang begitu. Ya. Terus kawan saya meyakinkan terus. Yang saya lihat Laskar itu seperti ini, tidak menggambarkan marwah. Sekarang ada slogan saya lihat, tegakkan marwah menjadi tuan negeri sendiri. Apanya itu kok kerjanya seperti itu, saya bilang. Justru karena itu katanya, mari kita rubah. Oh boleh, saya bilang. Jadi setelah saya mengambil mandat, seberanikan saja, mungkin mudah-mudahan bisa berubah, kan begitu awalnya nih. Memang pada awalnya, ya masyarakat Kota Pekanbaru ini cuek untuk meyakinkan mereka tuh kepada Laskar tuh seperti ini sekarang, untuk meyakinkan kepada saudara-saudara yang di luar itu bahwasanya lembaga Laskar 91 ini mempunyai tampilan beda, ingin ke marwah. Memang agak sulit. Agak sulit awal-awalnya. Tapi setelah kita berbuat di lapangan, kita menegakkan marwah tadi, membela saudara-saudara yang tertindas, yang terzolimi, termasuk yang di Rempang juga kita bela. Termasuk juga dulu ada di Terantang, di Nobingkuang, ada masyarakat di situ juga dipukuli oleh oknum yang sebelah sana, kita bela juga. Banyak sudah kita buat yang untuk di sini. Setelah seperti itu, yang nama masyarakat itu kan menilai. Karena setiap orang sekarang bermedia sosialnya aktif ya. Jadi kegiatan kita itu selalu diliput sama teman-teman, sama kawan-kawan, sama media-media, dan masuk ke media sosial, mereka menilai. Nah setelah berjalan lebih kurang 8-9 bulan, antusias saudara-saudara kita di Kota Pekanbaru, umumnya di Riau ini luar biasa. Dengan luar biasa video-video yang sudah disebarkan oleh luar biasa, bahkan mungkin karena viralnya selalu yang kita perbuat di Riau ini atau di Pekanbaru ini khususnya, sampai-sampai kawan-kawan di Medan juga tahu. Saya pernah ke Medan sekali ke daerah kota Medannya, dekat pinggirannya saya, dekat Stabatnya. Nah, jadi saya pernah berkumpul malam-malam sama kawan. Kami situ nggak kelihatan identitas Laskarnya, karena ada urusan kerja ke sana. Jadi antara mereka tuh ada yang berbisik-bisik tapi kedengaran. Wah di Riau sekarang ada situ Laskar katanya. Berarti di trending topik. Sampai ke situ saya dengar itu, saya dengar sendiri. Mereka bilang Laskar di Riau sekarang bagus, begitulah. Sampai sana, apalagi orang Riau, orang Pekanbaru. Saya yakin mereka pasti menilai baik lah kepada Laskar untuk saat ini. Dan mudah-mudahan kedepannya akan semakin baik. Amin. Seperti itu. Oke, berarti ini ada last question dari kita untuk Pak Ngah, yaitu kita tahu pada tanggal 14 Februari 2024 adanya pemilu. Nah, masuk di situasi kondisi politik saat ini nih, apa himbauan Pak Ngah untuk masyarakat Riau khususnya Kota Pekanbaru untuk menjaga kondisivitas pemilu yang tinggal hitungan jari lagi nih, Pak Ngah? Boleh. Oke. Kalau untuk himbauan saya sebagai Panglima Tengah Kota Pekanbaru kepada saudara-saudara kami di Kota Pekanbaru, agar menjaga kondusivitas, agar menjaga Kamtibmas, jangan terlalu percaya dengan informasi hoak yang ada di media sosial, jangan terlalu cepat menyebarkan dan jangan terlalu cepat percaya. Karena kita harus menjaga keamanan dan kenyamanan dalam menyambut pesta demokrasi, yaitu melakukan pemungutan suara, pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Saya minta kepada saudara semua agar bersama-sama kita menjaga itu.
Itu himbauan saya. Nah, mungkin itu Pangah sedikit beberapa pertanyaan dari kami bincang-bincang terkait Lembaga Laskar Melayu Bersatu atau LLMB, khususnya Kota Pekanbaru. Untuk Pangah, terima kasih sudah meluangkan waktunya bisa hadir di Riau Podcast. Nah, boleh nih dari Pangah sendiri untuk dukungannya untuk Riau Podcast, untuk teman-teman di rumah boleh dihimbau. Pangah, silakan. Iya, boleh. Oke, kepada saudara-saudara kita semua, khususnya kepada Lembaga Laskar Melayu Bersatu, marilah kita mendukung Riau Podcast ini, like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Bangkit, maju, jaya. Oke, terima kasih Pangah. Nah, jangan lupa ya guys yang di rumah untuk dukung channel kita. Saya Caca selaku host, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.